It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. Wah, football's coming home. Lagu yang dibuat duo komedian, yaitu Frank Skinner dan juga David Baddiel pada helatan Euro tahun 96. Saat itu Inggris jadi tuan rumah. Maksudnya adalah ingin memberikan suntikan motivasi kepada timnas Inggris untuk membawa pulang piala, atau bukan membawa pulang piala, maksudnya membawa pulang sepak bola ke Inggris, karena Inggris klaim sepak bola dari Inggris, sedangkan kita bicara sejarah ada juga yang klaim sepak bola itu dari Cina. Silakan aja, terserah lo mau percaya yang mana. Nah, kalau Inggris dengan lagunya Football's Coming Home, artinya menasbihkan Inggris sebagai pemilik dari sepak bola itu pengen banget punya prestasi. Maksudnya tuh prestasi. John, lo teriak-teriak coming home. Emang Inggris pernah juara Piala Eropa? Coming home. Bukan pialanya, tapi sepak bolanya gitu. Sejatinya sepak bolanya itu harusnya menjadi milik Inggris berikut dengan pialanya gitu. Ya itulah, itu cuma ya perumpamaan aja. Lu bilang, nanti lu mau bilang alasan juga terserah. Tapi yang jelas lagu itu memberikan suntikan motivasi yang nantinya bakal kita dengar, bakal lebih nyaring lagi di Stadion Wembley. Apakah Inggris bisa melaju dan bisa nyanyi sekencang mungkin sampai di bawah final, bahkan sampai juara? We'll never know, ya kan? Kita tunggu nanti malam ini. Inggris versus Denmark. Wih, seru nih. Denmark, Dynamite. Wah, tim dinamit. Kalau buat gua, tim dinamit itu bukan lahir di tahun 92 saat Denmark jadi juara Piala Eropa. Saat itu ada Laudrup, Peter Schmeichel, Henrik Larsson, dan kawan-kawan. Jauh di belakang itu, Denmark sudah tampil dengan daya ledak tinggi. Terutama pada saat dia menginjakan kaki pertamanya di Piala Dunia tahun 86 yang berada di Meksiko. Saat itu Meksiko jadi tuan rumah, John. Dan Denmark berada di grup maut alias grup neraka. Kalau sekarang tuh grup nerakanya ya udahlah grup F. Tapi jadi pada mati semua koit. Nah, di grup neraka Denmark berhasil mengalahkan semua tim. Tim besarnya adalah Denmark bergabung sama Jerman, lalu ada Uruguay dan juga Skotlandia. Pertandingan pertama lawan Skotland menang 1-0. Terus lawan Jerman menang 2-0. Lawan Uruguay dibantai 6-1, John. Dibantai 6-1. Tapi sayangnya di Piala Dunia itu Jerman harus jadi balik lagi. Denmark itu harus balik lagi. Jadi tim mediocre. Setelah dibantai sama Spanyol dengan skor 1-5 di babak 16 besar. Mereka berbenah, akhirnya mereka tampil lagi di Piala Eropa 92. Mereka harusnya nggak lolos, harusnya yang lolos itu adalah Yugoslavia. Denmark nggak berhak untuk berada di putaran final Piala Eropa, tapi Yugoslavia saat itu di-ban sama PBB karena terlibat perang Yugoslavia di tahun itu. Makanya UEFA tidak meloloskan. Dan akhirnya yang menggantikan adalah posisi runner-up Denmark. Denmark mengalami perjalanan yang juga, Pak, keren banget, punya daya ledak di situ dari awal. Banyak kejutan. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat dia bisa mengalahkan Belanda. Padahal saat itu Belanda ada Marco van Basten, ada Dennis Bergkamp, ada Frank Rijkaard. Pemain-pemain yang berhasil mengantarkan Belanda menjadi juara Piala Eropa tahun 88. Tahun 92 mereka harusnya bisa mempertahankan dan punya peluang. Karena banyak pengamat mengatakan Belanda lebih layak untuk berada di partai final. Ketemu dengan siapa? Jerman. Yes. Tapi saat itu, John, Denmark itu punya pelatih yang mengandalkan counter yang efektif dan bertahan yang kuat. Belanda itu ketinggalan duluan berkat gol cepat dari Henrik Larsson. Lalu disamakan kedudukan sama Dennis Bergkamp. Dan dicetak
dan dibobol lagi gawang Belanda. Henrik Larsson lagi yang bobol. Selanjutnya dibalas lagi sama Frank Rijkaard. Sampai perpanjangan waktu skor 2-2 itu masih tetap terjaga. Akhirnya adu penalti. Adu penalti yang sialnya adalah seorang Marco van Basten gagal mengeksekusi penalti dan membawa Denmark menuju ke partai final berhadapan dengan Jerman. Itu dia daya ledak yang gokil banget saat itu. Bayangin aja sekelas Belanda dilibas, Jon. Nah, masuk ke partai final, akhirnya pelatih dari Denmark saat itu, kalau nggak salah Nolar Nielsen. Balik lagi, Jon, dia pakai strategi bertahan yang kuat dan counter yang efektif. Akhirnya gawang Jerman dibobol 2 kali tanpa balas oleh John Jensen dan juga Kim Vilfort. Mereka yang mencetak gol dan membawa Denmark lolos menjadi juara Piala Eropa 92. Itulah daya ledak yang sangat tinggi. Jadi buat gua, Dynamit itu, tim dinamit bukan tahun 92 lahirnya, justru tahun 86. Oke, lanjut. Itu adalah sejarah dari Denmark. Nah, pada malam ini mereka akan berhadapan dengan Inggris, sang tuan rumah. Dengan lagunya yang terkenal, Football's Coming Home. Apakah coming home? Punya peluang sangat besar, Southgate. Sangat besar. Kenapa? Pertama, mereka punya lini pertahanan yang bagus. Harry Maguire, Declan Rice, Calvin Phillips, John Stones, Kyle Walker, Luke Shaw. Meskipun dua wingback ini sering banget untuk bantu serangan overlapping ke depan, tapi setidaknya lini pertahanan mereka adalah terbaik sejauh ini. Clean sheet, selalu clean sheet. Dari 5 pertandingan mereka belum kebobolan dan berhasil mencatat 8 kali membobol gawang lawan. Sedangkan Denmark, tim yang cukup produktif juga mencetak 11 gol. Nah, Harry Kane, strikernya Inggris saat ini juga lagi bagus-bagusnya. Karena kemarin lawan Ukraina berhasil membobol 2. Iya kan? Harusnya 3. Kalau tendangannya aja, ya itu nggak diblok sama Ukraina. 2 lewat pala. Dan bintangnya saat itu menurut gue Luke Shaw. Luke Shaw berhasil membuat 2 assist. Nah, kalau bicara assist, Luke Shaw juga yang kasih umpan crossing ke Sterling waktu berhadapan dengan Jerman. Jadi Luke Shaw ini pemain penting, John. Sangat penting. Nah, ternyata pas gue lihat pemain penting di Inggris itu banyak. Karena Declan Rice itu salah satu menjadi pivot serangan untuk Inggris. Dia menjadi deep lying defender, holding midfielder, atau gelandang bertahan yang tugasnya menjaga, menghancurkan serangan lawan di garis paling depan pertahanan Inggris. Itu tugasnya gelandang bertahan. Ya, bersama dengan Calvin Phillips. Yang hebatnya Declan Rice itu punya visi dan misi lebih bagus daripada Hendo. Kenapa gue bilang gitu? So that's why Southgate lebih memilih Declan Rice daripada Hendo. Karena Hendo hanya bisa, atau Jordan Henderson itu bisanya menghalau serangan lawan bisa, tapi setelah itu bolanya nggak punya visi kayak Declan Rice yang bisa memberikan passing ke depan untuk menyuplai bola ke striker Inggris. Itu nilai plus dari Declan Rice. Reading the game-nya bagus, timingnya bagus, dia tidak pernah berspekulasi yang salah sejauh ini. Membaca pertahanannya bagus banget. Dan apalagi Harry Maguire, pemain Inggris dengan bobot 100 kg itu punya fleksibilitas yang begitu sebenarnya. Ya kalau lu bilang kaku banget, ya tapi gila lu dengan pemain setinggi itu dan sebesar itu, gue nyebutnya sih monster. Harry Maguire bisa menjadi sosok yang menakutkan juga di lini pertahanan. Lihat aja. Ya. Pasti Inggris akan balik lagi ke pola biasa, atau justru mungkin Southgate bisa ngasih kejutan dengan 3 back kayak waktu lawan Jerman.
Tapi harusnya realistisnya menurut gue pakai 4 aja kayak kemarin waktu lawan Ukraina. Lebih apa ya, lebih make sense, dan juga daya bertahannya jauh lebih bagus karena Denmark ini punya juga penyerang-penyerang yang bagus. Kalau lu lihat tuh ada Dolberg aja, pemain Nice ya, jebolan dari Ajax sudah cetak 3 gol. Terus ada juga Joachim Mahli kalau nggak salah ya, Mahli sudah cetak 2 gol dan 1 assist. Pemain-pemain ini patut diwaspadai. Sedangkan bagi penyerang-penyerang Inggris ini harus bisa mematahkan kinerjanya dari Simon Kjær. Simon Kjær ini harus dirusak ya buat timnas Inggris. Harusnya sih menurut gue bisa dengan mengandalkan mungkin Jadon Sancho atau Saka yang punya skill dribbling bagus dan juga punya speed. Itu dia menurut gue. Dan kalau gue lihat pasti inisiatif serangan ada pada Inggris. Dia punya beban untuk bermain bagus dan punya beban untuk menang di kandang sendiri, untuk melaju ke partai final untuk pertama kalinya di Piala Eropa 2020 ini. Akankah Southgate mampu mencetakkan sejarah buat tim nasional Inggris? Ya, mudah-mudahan aja sih. Jadi prediksi gue untuk pertandingan Inggris sama Denmark ini semifinal, ini pertarungan yang sengit, yang mendebarkan terutama untuk fans Inggris. Kalau kita lihat Italia kemarin sudah berhasil melangkah, sudah bernafas lega. Kira-kira nanti malam siapa nih yang akan bernafas lega? Apakah Hjulmand? Apa Southgate? Kita saksikan nanti ya. Yang jelas gue punya prediksi untuk semifinal kali ini Inggris masih akan tetap konsisten dengan permainannya, dengan pertahanannya yang memang diutamakan harus kuat, yang mengakibatkan lini tengah dan juga lini depan bermain cukup nyaman. Kemenangan selisih 1 gol harusnya bisa menjadi milik Inggris. Selisih 1 gol aja bisa menjadi milik Inggris. Dan gol cepat ya yang bisa membuat Inggris bermain lebih nyaman lagi. Kalau Inggris punya dapat gol cepat kayak waktu lawan Jerman, lawan Ukraina, lawan Ukraina. Dapat gol cepat kayak lawan Ukraina bisa akan lebih nyaman lagi. Itu menurut gue. Sedangkan musuh bagi Inggris adalah ketika Denmark bisa bermain nyaman dari menit awal dan mencetakkan gol. Nggak menit awal lah, pokoknya kalau Denmark bisa mencetak gol lebih dulu ya, Denmark akan lebih berbahaya. Inggris akan kewalahan untuk mengejar ketertinggalan itu. Karena sejarahnya di Piala Eropa kali ini Inggris belum pernah ketinggalan gol dan selalu leading. Itu dia. 2-1 atau 1-0 untuk Inggris. Come on England.